Selamat pagi kerabat Realita, jumpa kembali bersama saya Hera Rosita ya. Masih di 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Sementara program hari ini kita bersama dengan Dinas Sosial ya. Talkshow bersama kantor Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, yang mana saat ini Hera sudah bersama kerabat Realita di sini di 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Perlu dihimbau untuk kerabat Realita yang ingin menyimak program talkshow di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di tanggal 26 Februari 2025. Kerabat Realita bisa menyimak melalui Realita Official YouTube, ataupun juga Anda bisa menyimak langsung di Radio Realita FM on air di 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Sementara kami juga membuka layanan telepon ataupun juga membuka layanan pertanyaan seputar tema yang saat ini kita angkat pada pagi hari ini. Dan untuk Anda yang masih bersama di 89,1, saya harapkan Anda bersama di program talkshow kami di live YouTube ya, di mana tema pada pagi hari ini pengelolaan DTKS dan bantuan sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan. Oke, terlebih dahulu kita akan menyapa dua narasumber kita yang sudah hadir di studio kita. Tepatnya pada hari ini, hari Rabu, lembar ke-26 Februari 2025. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Herman Hidayat Santoso, selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan. Apa kabarnya Bapak? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita semua tetap diberi kesehatan. Iya, terima kasih Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan satu lagi narasumber kita, Bapak Hanafi selaku Korwil Jatim 6. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam Mbak Hera dan teman-teman kru Realita ya. Iya. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Iya, amin amin. Semoga kita semua diberikan nikmat sehat. Tentu saja di dalam program talkshow kali ini, talkshow yang tentunya luar biasa, yang dinanti-nanti oleh kerabat Realita, di mana tema saat ini pengelolaan DTKS dan bantuan sosial dari Dinas Kabupaten Pamekasan. Tentu saja kita akan mengupas tuntas mengenai DTKS, di mana nanti akan dikupas tuntas oleh Kepala Dinas Sosial langsung ya, Bapak Herman Hidayat Santoso. Mungkin untuk pemanasan lebih awal, monggo silahkan Bapak mungkin dijelaskan tentang dari DTKS ya Pak ya, arti dari DTKS. Monggo silahkan Bapak. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Saya juga ingin menyapa juga ke pemirsa Realita di 8,91 FM ini. Selamat pagi semuanya. Semoga kita sekalian tetap diberi kesehatan. Terima kasih. Yang kedua juga saya ucapkan banyak terima kasih ke Realita FM, di mana kami Dinas Sosial dikasih kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal yang ada yang di kehidupan kita, terutama tentang bantuan sosial di Kabupaten Pamekasan. Sesuai flare hari ini dan topik hari ini, kita memaparkan apa itu data terpadu kesehatan sosial atau DTKS. Selanjutnya dipadankan dengan hubungannya dengan bantuan sosial. Baik, Bapak Ibu sekalian pemirsa, perlu saya sampaikan, DTKS ini merupakan pangkalan data yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Walaupun sumber datanya, update data tetap masing-masing wilayah, kabupaten, kota di seluruh Indonesia, khususnya kami di Kabupaten Pamekasan. DTKS ini merupakan informasi demografi, sosial, ekonomi, dan status kesejahteraan 40%. Ya, sekali lagi 40% penduduk Indonesia dengan status kesejahteraan terendah. Ini perlu saya sampaikan. Yang kedua, DTKS ini sekarang menjadi acuan, memang acuan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial, termasuk program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat, itu semuanya berbasis DTKS. Ini yang perlu kami sampaikan.
Selanjutnya tentang dasar hukum jelas kami mendasari dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2019 11 mohon maaf tentang penanganan fakir miskin, termasuk juga surat keputusan Mensos 262 HUK 2022 tentang kriteria fakir miskin, itu juga sudah dijelaskan. Nah, perlu juga sampaikan gambaran di Kabupaten Pamekasan berdasarkan periode SK akhir tahun kemarin 2024 di Kabupaten Pamekasan ini yang sudah masuk di TKS sebanyak 565.067 jiwa. 565.000 ya Pak? Ya, 67 jiwa. Sedangkan kalau di keluarga, di KK itu 218.904 keluarga. Nah, ini yang yang ada di Kabupaten Pamekasan. Nah, di TKS ini tadi sudah saya sampaikan bersinggungan dan mendasari bansos yang diterima oleh masyarakat. Apa itu bansosnya? Yang mendasari tentang di TKS. Yang pertama adalah sembako yang kita kenal dengan BPNT. Yang kedua PKH. Yang ketiga PBI. Apa itu PBI? Penerima bantuan iuran yang kita kenal dengan BPJS Kesehatan. Oh, begitu ya. Jadi pengusulan bantuan sosial di atas dipengaruhi oleh jumlah kuota tetap, jadi tidak semuanya. Tetap ada kuota karena berbasis anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial berdasarkan atas proporsi jumlah penduduk miskin di masing-masing wilayah yang didapat dari BPS. Nah, alur pengusulan di TKS secara gambaran umum memang itu atas usulan dari bawah memang dari desa dan kelurahan, baru masuk verifikasi di kantor dinas sosial, baru kita usulkan ke Kementerian Sosial Pusat. Alur yang formal. Yang non formal bahasanya yang kita kenal adalah partisipasi masyarakat. Namanya melalui aplikasi Cek Bansos. Jadi begitu, jadi seimbang. Jadi kita juga mendasari dengan asas transparansi. Jadi masyarakat boleh mengusulkan melalui Cek Bansos ataupun juga berkoordinasi dengan pihak desa. Jadi bisa, dua-duanya bisa melaksanakan usulan termasuk menyanggah apa yang menjadi fakta di lapangan. Nah, kalau ditemui layak ataupun tidak layak, boleh menggunakan dua jalur tadi. Betul. Ini penting saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Sejak pemerintahan yang baru, Pak Prabowo Subianto ingin menggunakan data tunggal. Yang kita kenal banyak memang di sebelum ini, di TKS ini adalah hanya salah satu data. Di luar di kementerian atau lembaga lain ada namanya data kemiskinan ekstrim, ya, itu ekstrim. Yang selanjutnya Reksoses, registrasi sosial ekonomi yang dikelola oleh BPS. Nah, atas kebijakan pemerintah pusat, pimpinan Pak Prabowo Subianto, Pak Presiden, diperintahkanlah Indonesia harus punya satu data. Satu data tunggal, dan sudah ada impresnya. Februari ini keluar sudah, sejak tanggal 5 impres pengelolaan data tunggal gabungan dari DTKS, gabungan dari P3KE dan Reksoset ini sudah selesai dilaksanakan oleh pusat, sehingga DTKS ini sudah dinyatakan tidak berlaku. Nah, sekarang basisnya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional yang kita kenal dengan DTSEN. Nah, pemerintah pusat sudah bergerak cepat. Hari ini juga banyak kegiatan-kegiatan bagaimana mengolah data segera diterapkan. Nah, ini penting disampaikan ke Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Realita, bahwa kita menyatakan bahwa sudah disampaikan oleh Menteri Sosial langsung, DTKS sudah tidak berlaku lagi. Sudah menjadi satu data set yang sudah dikelola dan masih persiapan update datanya. Ini nanti kita tindak lanjut lebih lanjut, mungkin secara teknis mungkin nanti Korwil PK Wilayah 6 dapat menjelaskan apa itu DTSEN. Yang jelas DTSEN ini juga merupakan data terakhir yang dipunyai sejak kita merdeka. Menurut Kursipol, satu-satunya data yang harus digunakan dan menjadi rujukan, satu-satunya. Tidak boleh data lain yang digunakan
kecuali data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Nah, jadi perlu saya ulang, DTKS per Februari ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan data tunggal sosial ekonomi nasional perpaduan gabungan DTKS, P3KI dan Reksoses. Itu secara umum gambaran yang terjadi hari ini. Semoga saja kegiatan data tunggal sosial ekonomi ini menjadi rujukan nasional dan dapat berjalan dengan lancar dan bisa mencakup kesejahteraan sosial di masyarakat secara nasional dan khususnya Kabupaten Pamekasan sendiri. Oke, itu baik. Mungkin secara gambaran umum. Iya, secara gambaran umum tadi sudah dijelaskan sedikit ya oleh Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, yaitu Bapak Herman Hidayat Santoso. Sementara tadi juga disinggung tentang DTKS yang sudah berubah menjadi DTSen ya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ya Pak ya. Tentu saja yang pasti dari DTKS tersebut ada cara pengelolaan yang efektif dan efisien. Mungkin apakah sama DTKS dengan DTSen ini pengelolaannya sama? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Baik, nanti tolong dilengkapi Mas Korwil. Jadi secara umum pengelolaannya insya Allah hampir sama ya, Pak, hampir sama. Tetap kementerian melalui kementerian yang dikelola oleh BPS, karena semuanya ini diatur. DTSen ini pengampu utamanya adalah BPS yang menetapkan dan menentukan data tadi. Usulan-usulan masuk ke kami, ke Dinas Sosial dan Kementerian Sosial, diteruskan ke BPS. Jadi sama insya Allah. Kalau teknik usulan ada 2 jalur. Pertama formal, jalur formal. Jadi ini kewenangan pemerintah desa dan kelurahan dengan sama insya Allah dengan yang dilakukan saat DTKS. Jadi melalui musyawarah di desa dan kelurahan, dengan lampiran persyaratan-persyaratan yang lain. Yang kedua, jalur partisipasi masyarakat melalui cek bansos. Ini sangat penting. Kami juga berharap cek bansos ini menjadi maksimal. Masyarakat bisa mengusulkan, bisa berpartisipasi kaitan dengan penerima manfaat, baik mengusulkan, baik menyanggah tentang penerima tadi, sehingga seimbang, transparan. Apa yang disampaikan kementerian, negara kita ingin transparan, semuanya terlibat. Iya, itu betul sekali. Nah, partisipasi masyarakat ini yang pasti mengusulkan sendiri dari yang bersangkutan kan ya Bapak? Itu langsung ke kelurahan apa langsung ke dinas sosialnya Bapak? Baik, secara gambaran umum, cek bansos ini melalui aplikasi gitu ya Pak ya. Mas Korwil, mungkin ini masuk teknis, bisa digambarkan, disampaikan ke pemirsa seperti apa cek bansos. Monggo disilakan. Ya, monggo Bapak Hanafi ya, selaku Korwil Jatim 6 ini untuk menjelaskan, memaparkan secara teknis bagaimana cara mengintegrasikan data DTKS dengan sistem informasi yang lain, apalagi saat ini sudah beralih ke DTSen ya Pak ya. Monggo silahkan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Hera dan izin Pak Kadis. Jadi seperti yang disampaikan bahwa lazimnya memang ada 2 jalur ya dalam pengelolaan DTKS maupun nantinya itu ketika migrasi berubah menjadi DTSen. Jadi jalur formal tadi melalui pemerintah desa dan kelurahan, dan juga ada partisipasi publik. Di partisipasi publik ini memang sejak tahun 2018 ketika 2019 dirilis aplikasi ini terus dikembangkan, maka kami sejak tahun 2021 sampai sekarang kita memang di Pamekasan sangat gencar bagaimana masyarakat berpartisipasi. Sehingga update terbaru di Pusdatin, di Pusat Data Informasi di Kemensos itu, alhamdulillah di Pamekasan itu lebih dari 5.000 orang yang sudah bisa mengakses gitu ya. Kita pengen Mbak Hera bahwa masyarakat juga terlibat. Di cek bansos itu ada 2 fitur, usulan ya secara mandiri maupun sanggah. Harapan dari pimpinan di kementerian
Jadi jangan hanya usul terus, jadi menyangga juga. menyangga Jadi juga, misalnya betul ditemukan masyarakat atau tetangganya itu tidak layak secara pendapatan dan kepemilikan aset, Iya, silakan betul. bisa berpartisipasi untuk Iya. kemudian melakukan koreksi atas Koreksi, betul sekali. ini. Sehingga bantuan ini bisa tepat sasaran, tepat manfaat dan bisa memberikan impact terhadap penurunan kemiskinan. Betul. Jadi pengelolaan begitulah. Sekedar informasi bahwa DTKS ini memang di tahap 1 penyaluran PKH dan BPNT masih dipakai. Jadi dasarnya pakai DTKS. Baru nanti di periode kedua ini yang insya Allah di triwulan kedua penyaluran PKH maupun BPNT itu sudah menggunakan DTSEN. Oh begitu. Oke. Iya. Baik. Secara teknis tentu saja apa saja teknologi yang digunakan untuk mempercepat pengelolaan bantuan sosial ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, untuk yang di Pamekasan sendiri ya dan di berbagai kabupaten kota seluruh Indonesia memang di masing-masing desa dan kelurahan itu sudah dibentuk, diberikan akses namanya pengisi data. Atau lebih familiarnya disebut operator. Yeah. Jadi di sana bagaimana melakukan pemutakhiran. Jadi karena DTKS itu kan hampir semua bansos yang menjadi kebutuhan perlindungan dasar, mulai dari perlindungan seperti PKH, BPNT dan juga PBI, yang ini juga harus disampaikan kepada publik bahwa ini bansos gitu ya. Iya. Penerima bantuan iuran itu baik yang bersumber dari APBN maupun APBD itu adalah bansos juga dalam rangka memberikan perlindungan kesehatannya. Jadi pengelolaan itu yang real time bisa mengetahui setiap bulan. Kalau DTKS kemarin itu kan tiap bulan ada finalisasi. Jadi pengusulan, pemutakhiran itu kan diharapkan real time dapat aktif, misalnya meninggal. Status sosial ekonomi itu kan Mbak Hera kan bisa kondisinya ada orang misalnya tiba-tiba dapat transfer aset ataupun ganti rugi ataupun asetnya tanahnya laku tiba-tiba sosial ekonominya naik gitu. Ya, betul, atau sebaliknya kemarin dia masuk kategori sejahtera tapi karena kondisi tertentu akhirnya, dia jadi jamila misalnya, jatuh miskin lagi misalnya. Jadi kondisi-kondisi seperti ini yang tahu adalah pemerintah desa dan kelurahan sehingga dapat diupdate data sosial ekonominya. Kemudian jalur yang ini yang kita anggap keren juga ya sebagai di era digital sekarang, maka masyarakat bisa berpartisipasi dengan mengunduh di Play Store maupun di ini melalui smartphone daripada ini, masyarakat bisa daftar akun dulu, install aplikasinya dulu, baru daftar akun ke Pusdatin, dapat notifikasi balasan, maka bisa mengusulkan dan bisa menyanggah. Tapi terlokalisir dengan area NIK-nya, misalnya Mbak Hera di kelurahan mana, di kecamatan mana, ya sudah bisa mengakses di situ. Sehingga tidak ada lagi istilah bansos itu misalnya tidak terbuka dan lain sebagainya. Bahkan tahun 2020 di Pamekasan itu atas inisiatif oleh pimpinan dan arahan dari pimpinan di daerah dilakukan labelisasi Mbak Hera. Jadi rumah-rumah penerima PKH dan BPNT itu diberikan stiker gitu ya Pak ya, sebagai tanda bahwa penerima gitu. Betul sekali ya. Kembali ke pengusulan awal ya Pak ya tadi ya. Pengusulan secara formal itu dari bawah. Baik, dari bawah itu intinya kita pengusulan sebelum masuk ke operator itu kan dari RT dulu kan Pak ya. Betul. Iya. Jadi data itu kita menerima dari RT baru ke kelurahan. Nah, misalkan kita pengajuannya melalui partisipasi masyarakat secara online ya Pak ya. Apakah perlu diketahui oleh pihak terbawah, RT misalkan? Harus diketahui. Nggak ada. Nggak perlu. Kalau dulunya sempat waktu awal-awal masuk notifikasi ke pengisi data atau operator si Kenji di desa dan kelurahan. Tapi ini pada akhirnya ya mungkin evaluasi pimpinan di Kementerian Sosial, ini juga kurang efektif. Artinya masyarakat kan ya tentu ada konflik of interest, pasca pilkada dan sebagainya, itu beda-beda. Sehingga ini langsung masuk. Jadi alurnya begini Mbak Hera. Jadi masyarakat baik mau melalui jalur formal maupun jalur partisipasi itu usulan dari masuk kepada pemerintah daerah, dalam hal ini yang dikelola oleh dinas sosial. Berarti langsung. Kemudian tiap bulan kalau masih DTKS itu kan tiap bulan. Kalau nanti DTSN itu per 3 bulan. Per 3 bulan. Periodenya per 3 bulan tarikan datanya. Jadi beda periode finalisasinya. Kemudian DTKS itu tiap bulan terus terang harus ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Bupati, wali kota atau wakil bupati atau wakil wali kota. Wali kota. Oke. Sebagai wujud keabsahan daripada sesuai amanah Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin nomor 13 tahun 2011 itu. Ya, sedikit mengupas tuntas secara umum ya Pak Herman ya. Secara apa saja komponen-komponen yang tentunya harus ada dalam pengelolaan bantuan sosial ini. Oke. Artinya ya penerima manfaat ya. Iya, penerima manfaat, bagi penerima manfaat. Baik. Kriteria yang penting memang ya, yang mendasari masyarakat itu dapat atau belum dapat. Ya. Mohon maaf, belum dapat ya, bukan tidak dapat, belum dapat, karena masalah data masalah sosialnya sangat dinamis. Tuh. Yang jelas pedoman untuk bansos seperti yang saya sampaikan secara umum berbasis data yang dipunyai oleh kementerian, karena secara reguler di nasional yang masuk ke masing-masing kabupaten kota itu ada bansos yang sembako atau BPNT, PKH ini program bersyarat harus mempunyai komponen, dan yang ketiga adalah yang kesehatan yang PBI. Nah, asal masuk dan memenuhi syarat dan terdata di TKS yang sekarang sudah bermigrasi menjadi data sen, itu insya Allah akan berlanjut kaitan dengan bansos. Cuman yang menarik hari ini apa yang disampaikan oleh Kementerian Sosial, bantuan sosial ini tidak boleh lagi apa yang dikatakan Pak Menteri dan yang dari pusat, bahwa tidak selamanya. Iya. Harus ada batasan waktu untuk bantuan sosial. Yang dipentingkan justru adalah pemberdayaannya. Jadi ke depan mungkin ini akan bergerak ke pemberdayaan yang akan dimaksimalkan oleh kementerian bersinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten. Sehingga kaitan dengan bansos tadi, karena memang kan ada kuota, ada batasan. Nah, sehingga yang belum dapat ada kesempatan untuk masuk di bansos. Yang sudah bisa keluar mandiri, ini lebih bisa nanti meningkatkan statusnya atau pendapatannya yang sudah layak, bisa keluar dari bantuan yang berbasis kebutuhan dasar. Akan digerakkan lebih intens oleh kita bahwa bagaimana pemberdayaan yang menjadi potensi mereka itu bisa menjadi maksimal, sehingga bisa lebih mandiri dan bisa keluar dari bantuan sosial tadi. Ini yang menjadi konsen dari kementerian, sehingga bansos itu lebih tepat sasaran dan tepat manfaat. Itu tentang persyaratan dan kriteria. Oke. Secara operasional kita kembali ke Bapak Hanafi ya, Pak Hanafi. Cara mengkoordinasikan pengelolaan bantuan sosial ini antara pemerintah daerah dan pusat itu bagaimana, Pak? Jadi seperti yang tadi, regulasinya adalah kan sumber bansos itu kan baik sumber penanganan akuntabilitas dari pengelolaan bansos itu pertama pasti masalahnya adalah persoalan data. Iya, persoalan data. Jadi memang kalau intervensi programnya itu ada di kami di Kementerian Sosial, tapi pengelolaan datanya ini kan juga harus juga bersumber dari pemerintah daerah. Itu yang juga harus diketahui oleh publik bahwa memang banyak perdebatan sih, teman-teman. Contoh yang menjadi konsen kami yaitu masalah PKH. PKH itu masih ditemukan banyak orang yang mampu. Ya ayo, kalau misalnya ditemukan yang mampu, pemerintah daerah juga, publik juga harus terlibat dalam hal memantau dan mengawal program ini. Misalnya di PKH. Kalau PKH itu harusnya kan ya, karena memang 10 juta nasional sasarannya, secara nasional kan 10 juta. Dia dari sisi klaster ekonomi harusnya dari keluarga yang sangat miskin. Betul. Kita dengar dulu keluarga sangat miskin. Sekarang kan klasternya adalah ekstrim. Ya. Kemudian kalau BPNT itu karena sudah 18 juta, maka dia di atas sudah menyasar selain miskin, kemudian sangat miskin dan juga miskin itu dan rentan itu disisir oleh BPNT. Kemudian karena PKH itu juga harus disampaikan, tadi Mbak Hera tanya masalah kriteria, ada 2 syarat mutlak di PKH.
Iya, Pertama harus miskin ya, jelas Iya, ya. betul. Standar miskin itu kalau pakai baik BPS maupun dari kriteria dari Kemensos di 14 kriteria itu mulai dari lantainya, kepemilikan pendapatannya, dan kemudian dia tidak memiliki tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dan lain sebagainya. Pernah khawatir tidak bisa beli baju dalam 1 tahun dan lain sebagainya. Dinding rumah dan tempat tinggalnya, luasnya kan itu diatur. Kemudian kalau PKH selain miskin, syarat kedua mutlak ini harus ada, yaitu adalah memiliki salah satu dari 3 komponen. Iya, Ada iya. komponen kesehatan, pendidikan, dan juga KESOS, kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial. Jadi misalnya miskin Pak, tapi kemudian dia tidak memiliki anak sekolah atau tidak memiliki anak di usia dini, komponen kesehatan lah, tidak sedang hamil dan lain sebagainya, atau belum lansia, Iya, iya. atau tidak memiliki anak penyandang disabilitas berat contohnya. Ini padanya tidak masuk DPKH. Maka intervensi bantuannya hanya dia paling itu adalah BPNT, di sembakonya. Di sembakonya. Ada banyak pertanyaan Mbak Hera juga. Iya. Ini penerima PKH ini kok double-double? Iya. Terima PKH, terima BPNT, ada juga dari program pemerintah provinsi juga ada PKH plus, kok double-double. Skema kita pemerintah sejak dulu kita mengenal dengan komplementaritas program. Jadi ini loh sasarannya, ini sangat miskin, biar tidak terlalu dalam kondisi kemiskinannya, kita intervensi bareng-bareng. Ibarat orang sakit, maka minum obat dengan dosis yang tepat. Iya, iya. Jangan hanya kebutuhan dipastikan KKS KIS-nya, jaminan kesehatannya dia terlindungi, kemudian pendidikannya juga terlindungi. Itu ya, Mbak. Jadi dalam 5 tahun seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, PKH itu ada terminasi. Jadi dalam 5 tahun dilakukan evaluasi apakah dia masih layak atau dia Layak sudah atau diberikan masa transisi misalnya 2 tahun. Berkembang tidak gitu ya. Karena bansos PKH itu tidak semata-mata hanya bantuan uang, tapi di sana ada transfer knowledge ya, atau kita kenal dengan FDS, Family Development Session. Ada upaya-upaya sekolah yang secara sistematis dilakukan setiap bulan untuk kemudian mendorong perubahan perilaku dan perubahan pola pikir. Itu ya, Mbak. Iya, ini mungkin menyangkut PKH ya Pak ya, yang tentu saja kemarin sempat mungkin sempat bikin resah ya beberapa warga yang saya ketahui di sini di luar, terutama di Kabupaten Pamekasan. PKH ini kan ada pendamping PKH pastinya ya. Betul. Pak ya. Nah, mungkin sebelum kita sebagai pelaku penerima PKH, penerima bantuan, otomatis data itu kita terima dari pendamping PKH. Begitu ya Pak ya. Nah, pendamping PKH apakah perlu menunjuk ketua kelompok untuk ya Pak ya, untuk menyempurnakan atau mengisi masalah bantuan PKH tersebut? Apakah perlu diperlukan ketua kelompok ini Pak? Izin Mbak Era. Jadi gini, kami luruskan kembali ya, bahwa tidak dibenarkan kalau misalnya ada oknum ataupun kami pastikan kalau SDM PKH tidak diperkenankan ada melakukan pendataan. Mereka tidak melakukan pendataan. Kita adalah user. Tadi pengelolaan datanya adalah kembali ke 2 jalur tadi. Memang perdebatan di awal-awal kita mulai program PKH itu sejak tahun 2013 di Pamekasan karena terakhir. Kalau yang Madura yang lain itu kan sejak tahun 2007. Memang perdebatan. Data PKH itu kita terima data awal. Ini tolong divalidasi, dicocokkan dengan faktanya, memenuhi syarat apa tidak. Memenuhi syarat kita kategorikan eligible. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak mengandung tidak memenuhi syarat tadi, miskin, kemudian memiliki salah satu dari 3 komponen itu, maka kita non eligible istilahnya. Maka ketika ada yang menjanjikan SDM PKH menjanjikan bisa mengusulkan, itu tidak dibenarkan. Karena datanya adalah tadi pengelolaan. Mengenai ketua kelompok, memang itu di SOP kami dalam rangka mempermudah mengkoordinasikan, karena tiap 30 sampai 40 orang maksimal itu ada satu kelompok dalam rangka tadi untuk kegiatan FDS, Family Development Session, atau P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga tadi, untuk mengkoordinasikan itu. Cuman ada memang Mbak Hera, kita tidak menutup mata, ada beberapa temuan ketua kelompok yang pada akhirnya terlalu cerdas ya, betul, sehingga memanfaatkan baik kepada bantuan, kemudian minta sumbangan, mengkoordinir KKS atau ATM, itu tidak dibenarkan. Maka kalau ditemukan seperti itu, insya Allah di Pamekasan dulu pernah kita ada melalui ketua kelompok minta sumbangan dan ada ngalir ke pendamping, kita berhentikan.
Oh begitu. Ya, Iya, karena iya, tidak iya. dibenarkan itu. Tidak ada sumbangan-sumbangan di PKH Iya, itu. iya. Oke, Betul. oke, Bapak. Ya, nampaknya untuk masalah bantuan ini tidak akan selesai ya Pak. Dan tentunya sudah banyak ini yang ngantri beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke YouTube kami. Dan banyak pertanyaan lagi. Untuk di sesi pertama kita break dulu ya Pak ya. Nanti kita lanjut di sesi kedua masih bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan Bapak Herman Hidayat Santoso dan juga dari Korwil Jatim 6 ya, Bapak Hanafi dan saya sendiri Hera Rosita. Masih bersama Anda di 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi.
informasi. Terima kasih kerabat realita untuk Anda yang terus bersama dalam program Tuksu bersama Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan. Masih bersama dua narasumber kita yang tentunya luar biasa dalam hal bantuan sosial ya. Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Bapak Herman Hidayat Santoso, dan juga Korwil Jatim 6, Bapak Hanafi. Kita akan lanjutkan di sesi kedua ini terkait pengelolaan DTKS dan Bansos. Di mana tadi sudah sedikit dikupas tuntas, bukan sedikit tapi insya Allah banyak ya. Dan tentu saja di sini sudah menunggu beberapa para penanya yang akan menunggu jawaban dari Bapak Dinas Sosial ini ke Bapak Kepala Dinas untuk memberikan jawaban. Ini mungkin di sesi kedua kita segmen tanya jawabnya. Kita akan masuk untuk yang pertama kali dari Ibu Eva ya, Ibu Eva Mahdalina. Bapak, kira-kira bantuan sosial yang sudah dicanangkan pada tahun 2025 ini apa saja? Mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Bapak Herman. Terus pertanyaan yang kedua dari Ibu Indah Permata, untuk dapat tahu kita dapat bantuan itu bagaimana caranya Pak? Dan syarat-syaratnya mendapatkan bantuan sosial itu apa saja? Ya, yang ketiga dari iNews ya. Untuk daftar bansos sendiri tadi sudah dijelaskan melalui link. Kalau boleh tahu linknya apa, aplikasinya apa Pak? Dari Leli Puspita juga, jika ada penerima bantuan sosial yang salah sasaran, apakah seharusnya kita melakukan? Jadi apa yang harus kita lakukan jika kita melihat penerima bantuan sosial ini salah sasaran Pak? Jadi apa yang kita lakukan? Dari Ibu Dwi Anggraini ya, semoga bantuan sosial ini tepat sasaran dan merata tentunya Pak Kadis yang amanah. Bapak Herman ini dari Ibu Dwi Anggraini. Sementara juga dari Bapak Stephen, syarat mengajukan bansos seperti apa saja Bapak, syarat pengajuannya. Dari Ibu Leli Puspita, jika ada penerima bansos, maaf tadi sudah ya Pak ya. Dari Bapak Edi Santoso, kalau ada pungli di saat pembagian bansos Pak, ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melaporkan pungli tersebut terkait di saat penerimaan bantuan sosial? Ya, dari Insan Adim juga aplikasinya Pak, mohon di-share Pak aplikasinya. Oke, dari Bapak Andi juga, bolehkah mengusulkan untuk dapat bansos secara online Pak? Karena di daerah kami ada ibu dan anak yatim yang ditinggal meninggal oleh bapaknya. Jadi apakah boleh mengusulkan secara online? Untuk Ibu Ananda Amalia, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga bansos sesuai dan tepat sasaran dan tidak ada pungli di mana-mana. Oke, Ibu Ayudia Wardani juga terima kasih ya. Ini sudah bergabung melalui YouTube kami. Apa saja kendala yang terjadi di lapangan Pak untuk pembagian dan penyaluran bansos? Yang terakhir ini dari Ibu Laura Utami, jika memang terdapat ketidakberhakan untuk mendapatkan bantuan sosial, harus melapor kemana? Mohon petunjuk. Itu saja sementara yang sudah masuk ke layanan kami. Monggo silahkan Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan untuk menjelaskan dan menjawab satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ke laman kami. Monggo Bapak. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah ini banyak pertanyaan, artinya kegiatan acara ini betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya demi perbaikan dan kemaslahatan kita bersama. Iya, betul karena sekali. bansos ini betul-betul sangat sensitif. Tadi mohon diulang ya, dan dari Ibu Eva Magdali, apa yang ditanyakan? Saya lupa. Eva Mahdalena, kira-kira bantuan sosial apa saja yang sudah dicanangkan pada tahun 2025 ini Pak? Baik, terima kasih. Oke, jadi secara umum nanti saya jawab sampai terakhir. Jadi nanti juga dilengkapi Mas Korwil ya. Pertama tentang kira-kira bansos apa saja yang masuk di tahun anggaran 2025. Sementara yang kami tahu dan sesuai dengan surat bansos yang reguler sama bansos BPNT dan insya Allah sudah cair di tahap pertama. Yang kedua adalah PKH juga sama, sudah cair di triwulan pertama. Yang ketiga sama PBI juga, penerima bantuan iuran. Ini yang reguler yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Iya. Nah, ini insya Allah sama tentang berapa jumlah yang didapat oleh masing-masing penerima manfaat. Nih jelas sudah ya Ibu, ini yang perlu disampaikan.
Yang selanjutnya dari Indah Permata tentang syarat-syarat dapat bansos kayaknya ya. Syarat-syarat sama ya. Yang jelas syarat-syarat itu penerima manfaat sudah masuk di data tadi. Kalau yang sebelum DTSN ini, kalau triwulan pertama seperti yang disampaikan Mas Korwil, itu masih menggunakan data DTKS. Syaratnya pasti harus masuk di data DTKS. Pasti itu sudah syarat utama. Nah, jadi yang belum, monggo. Tadi yang kami sampaikan sudah secara umum, ada 2 jalur. Pertama adalah komunikasi langsung dengan pemerintah desa dan kelurahan. Kalau merasa memang miskin. Yang kedua, kalau jalur yang partisipasi boleh mengajukan secara langsung online tadi melalui aplikasi Cek Bansos. Jadi boleh, baik diri sendiri maupun siapa yang menurut kita itu layak atau bahkan sebaliknya tidak layak. Ini tentang syarat-syarat untuk mendapatkan bansos miskin lah bahasanya, yang masuk di data. Nah, walaupun miskin tapi tidak terdata, ini sama, belum bisa dapat karena memang berbasis data. Nah, daftar bansos ini tadi yang disampaikan, yang pertama sama mungkin dengan Ibu Eva, bahwa bansos itu ada yang reguler yang kita lakukan adalah PKH, sembako atau BPNT dan PBI. Ini ya yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah salah sasaran. Nah, itu penting ya. Salah sasaran penting. Makanya kami sampaikan tadi ada cek bansos. Itu bentuk koreksi. Ya, kalau memang ditemui itu tidak layak, tadi juga disinggung oleh Mas Korwil, asetnya banyak ini. Kenapa dia masih dapat bansos? Boleh disanggah. Melalui cek bansos tadi. Walaupun di situ ada beberapa tahapan-tahapan persyaratan yang harus dilengkapi. Monggo, saya harap juga masyarakat lebih berpartisipasi aktif kaitan dengan ketepatan sasaran, sehingga tidak salah sasaran. Betul. Juga saya harap ke pengampu yang lain di bawah, pemerintah desa dan kelurahan juga harus lebih profesional kaitan dengan data yang dipunyai oleh masing-masing desa kelurahan, mana yang layak, mana yang tidak, mana yang tidak pantas, mana yang pantas. Saya harap ya sekali lagi ke pemerintah desa kelurahan untuk lebih teliti dan lebih profesional mana yang layak untuk mendapatkan bansos, agar tepat sasaran dan tepat manfaat. Ini yang penting dilakukan. Jadi korelasi hubungan, kolaborasi sangat penting, sehingga tidak lagi kita mitigasi salah sasaran. Ya, ini penting. Saya harap kerjasama semua pihak. Oke. Yang selanjutnya adalah merata. Mohon maaf ini merata, paham saya maksudnya semuanya dapat mungkin ya. Tapi mohon maaf sekali lagi, bansos ini ada kuotanya, ada anggarannya, pasti dibatasi. Nah, sekali lagi ini yang dapat bansos tadi seperti yang saya jelaskan di awal, yang sudah masuk kriteria di data sen nanti ke depan. Nanti triwulan kedua ini data sen yang digunakan. Nah, tentang kaitan yang merata tadi. Jadi tidak bisa bansos ini disamaratakan. Mohon maaf karena memang ada kriteria dan persyaratan yang mendasari tadi. Selanjutnya adalah syarat pengajuan. Maksudnya mungkin pengajuan masuk DTKS ini atau mungkin dapat bansos. Sekali lagi untuk persyaratan tadi usulkan masuk di data. Kalau sekarang nanti ke depan masuk data di data sen yang masuk di desil yang miskin. Jadi ada 2 jalur tadi juga saya singgung, berkoordinasi dengan RT RW atau pemerintah desa kelurahan yang ada di masing-masing Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga menggunakan jalur partisipasi menggunakan cek bansos tadi. Ada menu yang harus menu-menu yang harus diisi, dilengkapi agar usulan tadi bisa masuk ke kita. Yang penting dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Pungli, ini penting banget ini pungli. Perlu saya garis bawahi teman-teman sekalian, bansos sekali lagi ya, tidak boleh ada pungutan apapun alasannya. Saya harap juga ini didengar oleh semua pihak, baik penerima, baik pelaksana, baik pendamping, baik pemerintah desa kelurahan atau siapapun, tidak boleh memungut
sepeser pun dengan alasan apapun. Ini penting kami garis bawahi. Monggo Bapak Ibu sekalian tolong dipantau, laporkan kalau memang dibukti itu ditemui Di lapangan hal-hal seperti itu ke pendamping atau ke kita. Iya. Saya harap partisipasi teman-teman agar bansos ini tidak disalahgunakan, tidak dibuat bisnis apapun, tidak dibuat untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Betul sekali. Apapun alasannya ya, Iya. tidak boleh sekali lagi, karena itu jelas sudah masuk ranah pidana. Betul sekali. Karena ini juga sangat meresahkan. Sangat bagi penerima, meresahkan juga. Saya harap ini menjadi penting, menjadi catatan kita semua agar didengar oleh siapapun nih. Saya harap ini saya ulangi lagi, tidak boleh ada pungutan apapun. Iya. Saya harap ini tidak dilaksanakan dan dilaksanakan, didengar oleh para KPM, penerima manfaat, pendamping, pemerintah desa, kelurahan, dan siapapun, Iya. agar tidak lagi ada pungutan berupa alasan apapun. Iya. Iya. Ini tolong dipastikan Perlu tidak ada. ditegaskan. Saya harap ini tidak merugikan ke penerima manfaat. manfaat. Jangan takut, karena ketentuan penerima ini tidak menjadi maksud saya itu tidak menjadi urusan mereka. Iya. Ini diatur oleh pusat, Betul sekali. ya. Tidak menjadi kalau diiming-imingi kamu akan dicabut atau tidak, ya. Semuanya ini adalah urusan pemerintah pusat. Ayo kita kawal bersama-sama agar pungutan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat jumlah ini akan menjadi lebih baik ke depan. Iya. Iya. Kalau sudah dapat 200 ya tidak boleh ada potongan apapun. Ya, ini yang penting sekali. Iya, betul Ini yang sekali. penting. Nah, Iya. selanjutnya aplikasi. Mungkin yang Aplikasi. dimaksud ini cek bansos. Nanti mungkin secara teknis ya, Mas Korbil untuk menjabarkan bagaimana caranya agar mempunyai aplikasi cek bansos tadi. Ya. Terus usulan online sama mungkin ini ya, Iya, sama, tentang tentang. menggunakan aplikasi cek bansos. Terus kendala penyaluran, ya memang banyak sih masyarakat kita pada saat penyaluran yang kita lakukan, yang kita rasakan di layanan di dinas sosial. Pertama KKS-nya hilang, macam-macam Iya, ya. betul. Ini nggak ketemu kita, tetap kami layani. Tapi yang penting KKS atau kartu prakerja tidak boleh dipegang siapapun, ya tidak boleh, harus dipegang sendiri. Iya. Agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Pihak lain. Oke. Nah, ini yang penting. Selanjutnya tidak layak. Nah, tadi juga saya singgung tadi ada 2 jalur tadi. Komunikasi dengan pemerintah desa dan kelurahan dan juga partisipasi masyarakat. Kalau ditemui memang di situ, wah ini tidak layak. Mobilnya ada 7. Misalnya kan asetnya banyak, masih dapat bansos, tolong. Ini juga peran peserta masyarakat sangat penting agar bansos apa yang kita harapkan oleh pusat, provinsi, dan kita semuanya ini semuanya tepat sasaran, tepat manfaat, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat apapun. Betul sekali. Ini ya Iya. penting bagi kita untuk didasari semua. Saya harap tambahan lagi ya, ini sekali lagi teman-teman sekalian, bahwa untuk pengusulan bansos ataupun masuk usulan tidak ada pungutan apapun. Ya, kalau mengatasnamakan dinas sosial ataupun mengatasnamakan kementerian, mengiming-imingi dan ada diminta biaya, itu adalah bentuk penipuan. Iya, iya. Ya, tolong ini disampaikan, dimengerti, tidak ada ya pungutan apapun, baik itu usulan, baik itu bansos, permintaan bansos, kaitan dengan diiming-imingi dengan biaya, tolong itu pastikan, saya pastikan itu adalah penipuan, karena semuanya tidak ada biaya. Iya, iya. Ini perlu diketahui oleh halayak Pamekasan, semuanya tidak ada biaya. Mungkin itu yang secara umum saya bisa sampaikan atas beberapa pertanyaan, dan ini sangat terima kasih. Yang perlu saya garis bawahi juga ini tentang pungli ya, dan biaya-biaya tidak ada. Tidak Sekali ada lagi. ya. Jadi Nah, untuk ini yang menyangkut penting. pungli yang Iya, tidak ada. menjadi Betul. keresahan masyarakat, tentunya ini tidak ada dan juga Jangan tidak ya betul, diperkenankan. harus berani ya, dan Iya, dan jadi- tidak ada dasar
kalau ada pungli, apapun alasan tidak boleh. Apapun alasannya. Ya. Jika penerima berdalih begini Pak, misalkan hanya bentuk ucapan terima kasih saja misalkan. Makanya itu saya sampaikan dengan alasan apapun begitu ya. Oke. Itu mohon dengan hormat. Untuk dan dari pihak pendamping PKH ataupun siapapun ini tidak boleh menerima. Tidak boleh menerima. Betul. Tidak boleh. Ini kalau ada pengkondisian seperti itu sudah ranah pidana nanti itu. Bisa kena itu. Bisa kena. Karena itu bentuk penyalahgunaan wewenang juga di kami juga. Kalau memang ditemui seperti itu, ada SOP dan sanksi yang akan berlaku ke pendamping. Pendamping harus betul-betul menjalankan amanah. Karena amanah ini ya tidak boleh menyalahgunakan, apalagi mengkondisikan, baik mengkondisikan secara langsung maupun menggunakan kelompok-kelompok ataupun ketua kelompok, agar bisa dikondisikan tanda terima kasih atau apapun menggunakan secara pribadi ataupun menggunakan kelompok atau ketua kelompok untuk menyampaikan apa yang disampaikan tanda terima kasih apapun, itu adalah sudah jelas menyalahgunakan wewenang. Ya, tidak boleh itu sekali lagi. Ini yang perlu secara umum. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaan sehingga kita dapat menjelaskan apa-apa yang menjadi pertanyaan di bawah. Apakah mungkin lebih lengkap Mas Korwil bisa menyampaikan untuk menambahkan? Ya, mungkin silakan Bapak Hanafi. Oke, terima kasih. Jadi ini publik memang setiap memang pada pembahasan bansos ini, makanya tadi saya sangat tertarik dengan partisipasi ini memang banyak disalahgunakan juga Mbak Hera. Iya. Jadi aplikasinya bukan di platform media sosial, baik TikTok, Twitter, Facebook, bukan, tapi di Play Store dengan aplikasi Cek Bansos, logo Kemensos itu. Kemudian nanti akan diminta KTP, foto yang bersangkutan dan lain sebagainya. Daftar akun dulu, masukkan pendaftaran akun, baru nanti dapat notifikasi aktivasi akunnya melalui email. Jadi tidak benar, karena mohon maaf Mbak Hera, kami ikuti dan sudah kami laporkan kita untuk kemudian ini direport. Ada banyak platform media sosial, TikTok yang melakukan penipuan. Klik link untuk daftar bansos PKH, BPNT maupun UMKM. Ini sudah banyak sejak Bapak Presiden kita dilantik, ini sudah banyak itu yang makanya hati-hati, itu bukan dari kementerian. Tidak ada mekanisme pengusulan bansos itu hanya klik link masukkan ini. Kemungkinan itu adalah kejahatan di dunia perbankan biasanya. Kemudian saya tertarik juga Mbak Hera tentang ini yang diharapkan oleh pimpinan baik Gus Menteri tentang partisipasi publik terhadap yang tidak layak. Karena bansos ini seperti yang saya sampaikan, terutama PKH harusnya menyasar klaster yang paling rendah, sangat miskin atau yang ekstrim, tapi yang menikmati misalnya orang-orang yang sudah mapan. Nah itu yang kemudian misalnya ditemukan, misalnya tadi juga berkaitan dengan karena terlalu baik kepada pendampingnya, sering memberikan sesuatu, kemudian walaupun mampu dibiarkan, itu itu kejahatan sudah, itu kejahatan sudah merugikan, ada unsur kerugiannya. Tadi juga sangat tidak dibenarkan pendamping atau SDM kita itu juga menerima, itu gratifikasi. Itu undang-undang gratifikasi. Jangankan menerima dalam bentuk uang. Kita rawan memang kemarin akhir tahun ini ada penyaluran, karena terus terang Mbak Hera, kita masih menggunakan dua lembaga bayar, baik melalui Himbara, Himpunan Bank-Bank Negara, dan juga PT Pos. Di PT Pos ini di akhir tahun 2024 kemarin itu bersamaan penyalurannya tahap 3 dengan tahap 4, sehingga bansosnya kadang ada yang sampai 4 juta, 3 juta. Ini yang kami wanti-wanti, khawatir ada yang namanya manusia lah, katanya Ustadz saya itu punya sifat basyariah lah, punya nafsu dan lain sebagainya. Oh ini enak ya, masyarakat ini dapatnya 3 juta. Kemudian ketua kelompok misalnya, oh iyalah tanda terima kasih. Nah, itu tidak benar. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Perlu digaris bawah ini ya. Ya, ini harus disampaikan ke publik. Ini yang melalui PT Pos. Ada juga kejahatan-kejahatan yang ditemukan di berbagai tempat ya, dan bahkan ini sampai ada proses ke meja hijau, ke pengadilan, sampai di Ingkrah. Tidak ada beberapa saudara-saudara kita yang mungkin khilaf sehingga dia harus berhadapan dengan hukum dengan menyimpan atau menguasai KKS-nya seseorang, ATM-nya seseorang. Mutlak ATM itu dengan alasan tidak tahu dan lain sebagainya, maka diberikan
bansos ini diberikan pendampingan dalam rangka mengedukasi, mengakses keuangan digital, baik itu melalui ATM, melalui agen dan lain sebagainya. Itu edukasi yang harus dilakukan oleh pendamping, bukan kemudian uang KKS-nya dibawain kepada seseorang atau siapapun, kemudian namanya nyuruh ngambil uang, ya itu kan rawan. Jangan-jangan misalnya nanti ada modus pernah kita temukan, kemudian diambil bansosnya, dilihat dulu saldonya, ternyata bansosnya saldonya 700, diambillah 400 dulu tanpa cetak struk, kemudian diambillah saldo terakhir 300, kemudian cetak struk, sisanya 0 kan? Iya, betul. Penerima ditunjukkan yang 0 itu, tapi transaksi sebelumnya tapi memang di dunia perbankan itu kan ada historis transaksinya, bisa dicek di perbankan dia ditransaksikan berapa, yang masuk berapa. Betul. Nggak bisa itu. Jadi rekening korannya sudah sangat jelas. Jadi sekali lagi untuk aplikasi itu adalah bisa di-download, diunduh di Play Store. Namanya Cek Bansos. Daftar dulu, kemudian nanti dapat notifikasi setelah ini. Ada persyaratan kok, masukkan nick dan lain sebagainya, foto dan lain sebagainya. Sehingga kalau sudah daftar aktif akunnya, ada 2 fitur yang bisa dimanfaatkan, usulan secara mandiri dan juga bisa sanggah dan menemukan tetangganya. Tadi juga misalnya ditemukan tidak layak, kemudian belum bisa mengakses aplikasi, silakan bisa laporkan ke pendampingnya atau langsung ke pemerintah desa maupun ke dinas sosial setempat untuk kemudian disampaikan, ini Pak tidak layak, ini sudah punya aset begini, anaknya sudah ini kemudian perihal ada proses migrasi data dari semula di TKS menjadi di DTSN ini akan ada, mohon maaf, ada data anomali. Misalnya kemarin masyarakat tiba-tiba kok saya tidak dapat bantuannya. Nah, ini setelah di kita ini, karena dari kemarin oleh BPS dan juga kementerian lembaga terkait, dalam hal ini yang ditunjuk di Impres nomor 4 tahun 2025 itu oleh Presiden adalah kementerian baik itu Menko PMK maupun Kementerian Bapanas atau PPN ya. Itu dalam rangka memadankan. Kemudian dilakukan proses pemadanan dengan dengan PLN dan juga Pertamina. Di PLN ini banyak bansos masyarakat tidak masuk gara-gara dia sebagai pengguna listrik dengan kapasitas di atas 2.000. Nah, itu kan bukan subsidi. Kalau sudah 2.000 itu kan sudah komersil ya, komersil dan juga dianggap mampu. Sehingga kaget, Pak, itu kan hanya dipinjam lah, itu risikonya. Kemudian tahun-tahun kemarin dilakukan pemadanan dengan dunia perbankan juga, Mbak Hera. Tiba-tiba masyarakat, kok saya tidak dapat bansos. Ternyata dicek dia punya pinjaman di perbankan, ngakses kurs sebanyak 100 atau sampai 100 lebih gitu ya. Oh Pak, kan hanya pinjam, itu kan dipinjam nama, tapi kita mengenal single identity ya, nicknya kan yang bersangkutan gitu ya. Nah, karena kalau punya pinjaman di perbankan dengan 100 juta itu pasti punya usaha. Karena tidak ada perbankan itu minjem tanpa usaha. Kemudian pasti ada agunan. Nah, jadi ada jaminan yang ditaruh di perbankan. Itu mungkin Mbak Hera. Iya, mungkin ada beberapa tambahan pertanyaan nih Pak terkait BPNT yang mungkin tadi sedikit disinggung ya, tentang misalkan hari ini tahap pertama keluar terus tahap kedua tidak keluar, penyebabnya apa? Dari di situ ya. Tadi sedikit disinggung tapi sebetulnya mungkin memang dijelaskan. Ini harus clear kepada masyarakat karena memang tadi ada juga beberapa pihak tadi yang disampaikan Pak Kadis dan juga Mbak Hera, ini ada ancaman. Nanti kalau tidak setor, tidak ada uang terima kasih, uangnya bantuannya mau dicabut. Delalah tahap berikutnya ada yang tidak ngasih, kemudian bansosnya tidak keluar. Ternyata berdasarkan identifikasi itu banyak faktor. Pertama tadi proses pemadanan tadi. Kemudian karena sekarang proses integrasi data dari 3 data utama, di mana pertama Reksosek yang dikelola oleh BPS, kemudian data P3KI dari Menko PMK, kemudian dari DTKS sendiri. Ini dilakukan pemadanan, bisa saja ada data yang inclusion error. Ada orang yang tidak harusnya terima bansos tapi di DTKS itu terima. Itu akan dikeluarkan. Akan dikeluarkan. Jadi mohon bersabar masyarakat, mohon dapatnya bisa diproses migrasi ini pasti ada dampak sosial yang semula terima, karena memang mohon maaf ada penerima PKH yang menurut sampaikan Pak Kadis ini terlalu lama. Ada yang sejak tahun 2013 sampai sekarang terima terus. Nah, ini tidak baik terhadap pemberdayaan. Makanya berdasarkan arahan Bapak Presiden, Gus Minsos sering menyampaikan di Kemensos bansos sudah tidak lagi mengedepankan atau memprioritaskan tentang pelindungan
atau protection happy, tapi lebih kepada social empowerment, kepada pemberdayaan. Iya, betul Karena sekali. jangan sampai masyarakat itu menjadi candu PKH itu. Sekarang kan mohon maaf ada candu. Iya, betul, Jadi betul sekali, Pak. betul-betul semua bansos PKH semuanya. Jadi mohon maaf, ada kadang tidak miskin secara ekonomi tapi miskin secara mental. Betul Jadi sekali. mohon maaf, kadang saya sering sampaikan di rumahnya terjejar 4 PCX atau 3 PCX, anaknya 5, semuanya pegang sepeda motor. Nah ini ada pertanyaan, benar nggak ini tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya? Benar nggak ini tidak Iya, bisa beli betul baju? Nah ini kan kemudian alat komunikasinya lebih canggih dari punya saya. Misalnya saya masih pakai Oppo gitu ya. Ini ternyata Sudah pakai iPhone. iPhone. Ini juga dinamika di masyarakat. masyarakat. Makanya kami tadi sama terima kasih Pak Kadis, beliau pernah saya juga mengajak saya, karena saya dulu sebelumnya adalah Korkap di Pamekasan, Mbak Hera, keliling 13 kecamatan, kita minta pemerintah desa juga melakukan updating terhadap data pemutakhiran. Iya, betul. Kemudian ayolah yang sudah inclusion error kita keluarkan. Betul, Karena betul bisa sekali. biar memberikan kesempatan kepada yang lain. Yang Karena ini lainnya. kota, Mbak, diukur dari berdasarkan kondisi persentase kemiskinan. Iya, iya. Misalnya di desa atau kelurahannya Mbak Hera adalah penerimanya berdasarkan ini adalah kotanya 200, ya sudah, walaupun tiap bulan mau mengusulkan itu adalah pakai aji mujur-mujuran. Kalau ada daerah lain kotanya tidak dipakai, maka itu bisa didistribusikan. Tapi lebih diharapkan adalah dari desa sendiri itu dimutakhirkan bagi yang tidak layak. Pasti ada yang skala prioritas. Misalnya karena memang kadang dibandingkan, oh itu penerima PKH tidak layak, bukan tidak layak sebenarnya ada yang tidak layak, iya kita akui. Tapi kadang ada orang yang lebih layak. Iya, yang harusnya lebih yang harus diprioritaskan. Itu yang betul. kemudian kita harapkan. Makanya BPNT ini kalau misalnya ditemukan kendalanya kenapa, bisa saja hasil pemadanan, baik itu pemadanan dengan Dukcapil maupun pemadanan dengan data yang lain Data tadi. yang lain, oke. Atau ada ditemukan juga masyarakat tiba-tiba, Pak, kok saya bantuannya tidak keluar setelah dicek dia ini sudah meninggal. Nah ini yang harus ada yang disampaikan. seperti itu. Iya, betul. Ada, mohon maaf, dinamika di Madura itu ada beberapa kasus sih. Jadi mengakses layanan kesehatan menggunakan BPJS dengan pinjam. Kemudian mohon maaf meninggal yang bersangkutan. Maka yang meninggal yang memiliki NIK berdasarkan sistem. Begitu. Setelah BPJS mengupdate ke Capil bahwa ini meninggal, meng-off-kan ke pusat, maka di Dukcapil juga meninggalkan BPJS katakanlah. Iya. Karena by data, by single data, by NIK, yang bersangkutan meninggal di rumah sakit menggunakan BPJS itu. Iya, Makanya mohon izin, jangan terlalu mudah memberikan pinjaman dokumen kependudukan, baik mengakses perbankan maupun Betul listrik sekali. tadi. Karena memang ditemukan Bahira yang mengakses Rentan punya sekali masalah data itu ya. data ini ya Pak ya. Betul. jadi kita jangan sembarang untuk memberikan data kepada orang, apalagi yang tidak bertanggung jawab ya Pak ya. Betul. Betul sekali. Ditambah sedikit, Mbak Monggo Hera. silakan. Mungkin kita masuk ke Tadi statement akhir. tadi juga kaitan dengan masyarakat juga ya, yang pengen tahu juga ngecek bansosnya, tidak apa-apa. Kantor dinas sosial ada layanan untuk itu. Kalau memang mau kantor ke pendamping pun boleh. Jadi kita bisa Iya. bisa dilihat ini kenapa saya kok tidak masuk misalnya. Ngecek masuk tidak bisa. Juga bagi masyarakat yang mungkin kemarin pernah dapat, sekarang kok nggak dapat, bisa tanya langsung ke kita. Iya. Jadi bisa dilihat nanti kendalanya apa, masalahnya apa, sehingga kita bisa secara formal dan jelas akan menyampaikan ke mereka bahwa sampean ini karena begini, karena begitu. Jadi semoga kalau dicek langsung ke kita tidak ada persepsi macam-macam. Oke. Itu Kang yang perlu kita hindari. Terima kasih. Iya, statement akhir mungkin saran untuk masyarakat Baik, atau himbauan-himbauan. Ini terima kasih sekali lagi. langsung. Pertama pesan kami teman-teman sekalian di Kabupaten Pamekasan sekali lagi bahwa kita harus hati-hati. Pertama karena kita temukan ini ada menyalahgunakan atas nama dinas ataupun kementerian yang menjanjikan dapat bansos dengan ditarik sejumlah uang. Jangan sekali lagi ya, untuk usulan apapun untuk mendapatkan bansos tidak ditarik biaya apapun. Saya harap itu adalah oknum yang menyalahgunakan mengatasnamakan kita. Iya. Jadi tidak boleh sekali lagi. Yang kedua tentang identitas tadi disampaikan juga. Jangan sekali lagi gampang meminjamkan tanpa tahu maksud dan tujuannya. Betul. Saya khawatir contoh tadi disampaikan kita perjelas
ternyata digunakan untuk nyambung listrik misalnya. 2.200 yang di luar subsidi, sehingga otomatis sampean ke depan akan dicabut subsidinya, bansosnya. Ini kan merugikan karena faktor ketidaktahuan. Iya. Makanya harus hati-hati meminjamkan identitas tadi. Betul. Selanjutnya tentang data sen. Sekali lagi saya tegaskan, DTKS yang kita lakukan, yang kita dengar, yang sudah familiar ke kita sejak Februari ini sudah dinyatakan tidak berlaku. Sudah berganti nama menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, perpaduan dari DTKS, Reksoses dan P3KE. Nah, ini nanti untuk triwulan kedua sudah mendasari bansos, sehingga insya Allah ada mungkin ada perubahan-perubahan yang perlu kita sesuaikan. Nah, besok tim akan dilakukan pembekalan oleh BPS untuk melaksanakan validasi di bawah. Mungkin itu tambahan Mbak Era. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan lagi dari Bapak Hanafi penutup? Ya, terima kasih Mbak Era, dan kami tidak juga berkesempatan terima kasih kepada rekan-rekan Ralita yang juga bisa memfasilitasi. Kami berharapnya ke depan tidak hanya berakhir di talkshow ini, tapi bisa mengupdate informasi kendala di lapangan. Betul sekali. Karena lagi-lagi bansos ini sangat isu-isu yang sangat sensitif ya. Kemudian harapan kepada masyarakat juga partisipasinya untuk mengawal program ini, untuk di mana salah satu bansos ini dalam rangka mendorong pencapaian atau melaksanakan Astacita Bapak Presiden, terutama yang ke-6 dalam hal pengentasan kemiskinan. Jangan sampai bansos ini malah dinikmati oleh orang yang tidak berhak. Silahkan pendamping untuk proaktif, masyarakat proaktif, pemerintah dari semua level itu proaktif. Bagi yang penerima, sekali lagi bahwa memanfaatkan bansos itu bukan baik yang PKH misalnya untuk mendorong aksesibilitas pendidikan dan kesehatan dan juga kesejahteraan sosial. BPNT itu mohon di pedomnya tetap harus, walaupun misalnya tidak diberikan dalam bentuk komoditas sembako Mbak Hera, tapi harus dia untuk kemudian meningkatkan kebutuhan gizi daripada masyarakat. Itu mungkin Mbak Hera. Terima kasih sekali lagi. Baik, terima kasih Bapak Herman Hidayat Santoso selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, dan juga Bapak Hanafi selaku Korwil Jatim 6 yang sudah mengupas tuntas tentang pengelolaan DTKS yang sebenarnya yang saat ini beralih ke DTSen ya, dan juga bantuan sosial lain yang tentu saja ini merupakan harapan-harapan dari masyarakat Kota Pamekasan tentunya yang berhak menerima bantuan sosial. Dan terima kasih pula kepada kerabat Ralita yang sudah bergabung di Ralita Official kami melalui layanan YouTube. Sementara untuk yang terakhir Bapak Yahya, terima kasih karena mental miskin dan peminta-minta ini juga harus dirubah Pak dengan literasi yang terus-menerus, karena kalau tidak Pamekasan tidak akan maju. Betul. Terima kasih Bapak Yahya yang sudah bergabung dan juga kerabat Ralita yang sudah bergabung di 89,1 Ralita FM. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat dan tentunya terus bersinergi. Hera Rosita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.